Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok C izin mempresentasikan materi Accounting Change and Error Analysis. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Clarissa Firda Agustin dengan nomor NPM akhir 021, lalu dengan diri saya sendiri yaitu Dewi Zaitun Naila dengan nomor NPM akhir 022, lalu Nurul Silsila Rohma dengan nomor NPM akhir 035, lalu Rohma Agustina dengan nomor NPM akhir 136, dan Eliza Dwi Renata dengan nomor NPM akhir 192. Lalu Evidia Puspitasari dengan nomor NPM akhir 214, dan Mailani Amelia Putri dengan nomor NPM akhir 275. Lalu ada Wafa Aisyah Yusria Farjana dengan nomor NPM akhir 318. Baik, untuk materi pertama yaitu accounting change atau perubahan akuntansi. Nah, perubahan akuntansi adalah perubahan dalam penyusutan laporan keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori tertentu. Nah, setiap kategori ini memiliki metode pengakuan dan pelaporan yang berbeda dalam laporan keuangan. Di klasifikasi ini penting untuk memastikan konsistensi dan keterbandingan informasi keuangan dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya ada perubahan kebijakan akuntansi. Nah, perubahan kebijakan akuntansi ini harus dilaporkan secara retrospektif dengan penyajian ulang laporan keuangan periode sebelumnya untuk menjaga konsistensi dan keterbandingan antar periode. Baik, selanjutnya yaitu ada retrospective accounting change approach atau pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. Nah, ini adalah metode yang mewajibkan perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi baru secara konsisten untuk periode sebelumnya dengan menyajikan ulang laporan keuangan seolah-olah kebijakan baru tersebut telah digunakan sejak awal. Perkenalkan, saya Rohma Agustina dengan PM akhir 136. Di sini saya akan menjelaskan tentang retrospective accounting change long-term contract. Jadi di sini ada ilustrasi dari perusahaan Denson SA selama ini menghitung penghasilan yang berasal dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode cost recovery atau zero profit. Pada tahun 2019, perusahaan melakukan perubahan ke metode percentage of completion. Kemudian manajemen meyakini bahwa pendekatan ini akan memberikan pengukuran yang lebih tepat terhadap penghasilan yang diperoleh. Untuk tujuan perpajakan, perusahaan menggunakan metode cost recovery dan berencana untuk tetap melanjutkan menggunakan metode ini di masa mendatang. Di sini diasumsikan tarif pajak adalah 40%. Berikut ini adalah comparative income statement for cost recovery versus percentage of completion methods. Yang pertama, cost recovery method dari perusahaan Denson SA, income statement parsial untuk akhir tahun 31 Desember. Di sini pada tahun 2020 income before income tax sebesar 400.000, kemudian income tax dengan tarif pajak 40%, jadi 400.000 dikali dengan 40% yaitu 160.000. Jadi net income-nya 400.000 ditambah 160.000 dikurangi 160.000 adalah 240.000. Kemudian pada tahun 2021 income before income tax sebesar 160.000, kemudian dikali 40% yaitu sebesar 64.000, kemudian 160.000 dikurangi 64.000 adalah 96.000. Kemudian pada tahun 2022 income before income tax sebesar 190.000. Kemudian income tax sebesar 40%, jadi 190 dikali 40% adalah 76.000. Kemudian net income sebesar 114.000 dari 190 dikurangi 76.000. Kemudian metode percentage of completion dari perusahaan Denson A untuk
Akhir tahun tanggal 31 Desember tahun 2020 income before income tax sebesar 600.000, kemudian income tax sebesar 40%, jadi 600.000 dikali 40% sama dengan 240.000, jadi net income sebesar 360.000 dari 600 dikurangi 240.000. Kemudian pada tahun 2021 income before income tax sebesar 180.000, kemudian income tax sebesar 40%, jadi 180 dikali 40% sama dengan 72.000, dan net income pada tahun 2021 adalah 108.000 dari 180 dikurangi 72.000. Kemudian pada tahun 2022 income before income tax sebesar 200.000 dan tax sebesar 40%, jadi 200 dikali 40% jadi 80.000. Kemudian net income sebesar 120.000 dari 200.000 dikurangi 80.000. Berikutnya adalah untuk mencatat perubahan dari metode pemulihan biaya ke metode presentase. Jadi di sini terdapat perbedaan antara percentage completion dan cost recovery pada prior to 2021 sebesar 200.000 dan pada 2021 sebesar 20.000. Jadi di sini total at beginning of 2022 sebesar 220.000. Kemudian pada tax effect 40% di sini pada prior to 2021 sebesar 80.000 dan pada 2021 sebesar 8.000. Jadi total at beginning of 2022 sebesar 88.000. Kemudian income effect atau net of tax pada prior to 2021 sebesar 120.000, kemudian pada 2021 sebesar 12.000. Jadi total at beginning of 2022 sebesar 132.000. Kemudian entry untuk mencatat perubahan pada awal 2022 adalah construction in process di debit sebesar 220.000, kemudian deferred tax liability di kredit sebesar 88.000 dan retained earnings di kredit sebesar 132.000. Ini adalah reporting a change in policy. Pelaporan perubahan dalam kebijakan akuntansi. Pengungkapan utama yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hakikat atau sifat dari perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang kedua, alasan-alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi yang baru dapat menyediakan informasi yang lebih relevan dan reliable atau andal. Kemudian yang ketiga, untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang telah dilaporkan atau sejauh dapat dilakukan jumlah penyesuaian. Di sini ada dua. Yang pertama, untuk tiap lini item laporan keuangan yang terdampak dan EPS dasar dan EPS dilusian. Kemudian yang terakhir, jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelum semua perubahan dilaporkan atau sejauh dapat dilakukan. Pada gambar di samping ini adalah income statement parsial dari Denson SA untuk akhir tahun. Pada tahun 2022, income before income tax sebesar 200.000 dan income tax 40% sebesar 80.000. Jadi total net income sebesar 120.000. Sementara pada tahun 2021 setelah penyesuaian income before income tax sebesar 180.000 dan income tax 40% dari 180.000 adalah 72.000, jadi net income adalah 108.000. Yang terakhir, retained earning adjustment. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu persyaratan pengungkapan adalah menunjukkan efek akumulatif dari perubahan pada laba ditahan, dimulai dari periode paling awal yang disajikan untuk Denson SA. Tanggal itu adalah 1 Januari 2021 dengan asumsi saldo laba ditahan sebesar 1.360.000 pada awal 2020. Kemudian retained earning statement before retrospective change. Pada tahun 2022, retained earnings pada Januari
tanggal 1 sebesar 1.696.000, kemudian net income sebesar 114.000. Jadi retained earning pada 31 Desember adalah 1.810. Kemudian pada 2021 retained earnings pada 1 Januari adalah 1.600. Kemudian net income sebesar 96.000. Jadi retained earnings pada 31 Desember adalah 1.696.000. Kemudian pada tahun 2020 retained earnings pada 1 Januari adalah 1.360 dan net income sebesar 240. Jadi retained earnings pada 31 Desember adalah 1.600. Kemudian comparative retained earnings statement untuk tahun 2021 dan 2022 dengan memperhitungkan perubahan kebijakan akuntansi menjadi persentase penyelesaian. Di sini retained earnings pada 1 Januari 2021 menggunakan metode percentage of completion yaitu sebesar 1.720.000. Kemudian retained earnings 1 Januari 2021 menggunakan metode cost recovery sebesar 1.600.000. Jadi kumulatif effect difference sebesar 120.000. Kemudian retained earnings statement after retrospective application pada tahun 2022 retained earnings 1 Januari setelah penyesuaian yaitu 1.828.000, kemudian net income sebesar 120.000. Jadi retained earning pada 31 Desember tahun 2022 adalah 1.948.000. Kemudian pada tahun 2021 retained earnings pada 1 Januari yang telah dilaporkan sebesar 1.600. Kemudian di sini ada penyesuaian kumulatif sebesar 120.000. Kemudian retained earnings pada 1 Januari setelah penyesuaian yaitu 1.720.000. Kemudian net income sebesar 108.000. Jadi retained earnings pada 31 Desember 2021 adalah 1.828. Selanjutnya yaitu retrospective accounting change, inventory method, di mana ada ilustrasi perusahaan Lancer telah menyumbang persediaan menggunakan metode biaya rata-rata. Pada tahun 2022, perusahaan beralih ke metode FIFO karena manajemen percaya pendekatan ini menyediakan ukuran lebih tepat dari biaya persediaannya. Ada informasi tambahan terkait Lancer, yaitu yang pertama, perusahaan Lancer memulai operasinya pada tanggal 1 Januari 2020. Pada waktu itu, pemegang saham menginvestasikan $100.000 dalam bisnis dengan imbalan saham biasa. Lalu yang kedua, semua penjualan, pembelian, dan biaya operasional untuk periode 2020 sampai 2022 adalah transaksi tunai. Dan arus kas perusahaan Lancer selama periode ini adalah sebagai berikut, di mana untuk sales 2020 300.000, begitupun 2021 dan 2022. Lalu untuk pembelian pada tahun 2020 90, 2021 110, 2022 125. Untuk operating expense-nya 100.000 untuk tahun 2020 sampai 2022. Lalu untuk cash flow-nya sendiri tahun 2020 110.000, 2021 90.000, 2022 75.000. Lalu yang ketiga, Lancer telah menggunakan metode biaya rata-rata untuk laporan keuangan sejak awal. Yang keempat, persediaan yang ditentukan berdasarkan biaya rata-rata dan FIFO untuk periode 2020 sampai 2022 adalah sebagai berikut, yaitu ada selisih pada tahun 2020 2.000, 2021 5.000, 2022 7.000. Selanjutnya yaitu harga yang kelima, harga pokok penjualan dengan metode biaya rata-rata dan FIFO untuk periode 2020 sampai 2022 adalah sebagai berikut, di mana ada perbedaan selisih yaitu 2020 2.000, 2021 3.000, dan 2022 2.000. Lalu informasi yang keenam, laba bersih per saham tidak diperlukan pada laporan laba rugi, dan yang ketujuh, semua efek pajak untuk ilustrasi ini harus diabaikan. Lalu selanjutnya ada reporting agency in policy atau melaporkan perubahan kebijakan.
di mana perusahaan Lancer akan menyiapkan laporan keuangan perbandingan untuk tahun 2021 dan 2022 menggunakan metode FIFO. Nah, lalu ada informasi tambahan di mana perusahaan Lancer melaporkan laba bersih dengan metode FIFO yang baru diadopsi untuk tahun 2021 dan 2022. Kemudian perusahaan menyesuaikan laporan laba rugi untuk tahun 2021 secara retrospektif untuk melaporkan informasi tersebut berdasarkan FIFO. Selain itu, catatan atas laporan keuangan menunjukkan sifat perubahan, alasan perusahaan melakukan perubahan, dan tahun-tahun yang terpengaruh. Nah, catatan tersebut juga memberikan data tentang perbedaan penting antara jumlah yang dilaporkan dengan metode biaya rata-rata versus FIFO. Lalu, ketika mengidentifikasi perbedaan signifikan, beberapa perusahaan menunjukkan keseluruhan laporan keuangan dan perbedaan baris demi baris antara metode biaya rata-rata dan FIFO. Lalu selanjutnya ada return earning adjustment atau penyesuaian laba ditahan. Nah, seperti ilustrasi sebelumnya yaitu terkait Lancer, di mana salah satu persyaratan pengungkapan adalah menunjukkan dampak kumulatif dari perubahan tersebut terhadap laba ditahan pada awal periode paling awal yang disajikan. Nah, bagi Lancer Company, tanggal tersebut adalah 1 Januari 2021. Nah, jika Lancer menyajikan laporan perbandingan untuk tahun 2021 dan 2022 berdasarkan FIFO, maka itu harus mengubah saldo awal laba ditahan di 1 Januari 2021. Nah, perbedaan dihitung dengan sebagai berikut, di mana laba ditahan 1 Januari dengan FIFO itu 122.000, untuk metode rata-rata itu 120.000, dengan selisih 2.000 adalah efek kumulatif. Kemudian juga menunjukkan perbandingan laporan laba ditahan untuk tahun 2021 dan 2022 yang menunjukkan pengaruh perubahan kebijakan akuntansi ke FIFO, di mana laba ditahan 1 Januari itu tahun 2021 120.000. Kemudian ditambahkan efek kumulatif yaitu 2.000. Lalu laba ditahan 1 Januari sesuai penyesuaian yaitu untuk tahun 2022 itu 225.000, untuk tahun 2021 itu 122.000. Lalu ada pendapatan bersih untuk tahun 2022 89.000, tahun 2021 103.000. Jadi ditemukan laba ditahan pada tanggal 31 Desember itu 1.514.000 tahun 2022 dan 2021 225.000. Nah, Lancer menyajikan saldo awal laba ditahan tanggal 1 Januari 2021 untuk kelebihan laba bersih FIFO atas laba bersih biaya rata-rata pada tahun 2020. Nah, presentasi perbandingan ini menunjukkan jenis penyesuaian yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, jumlah penyesuaian ini akan jauh lebih besar jika sejumlah periode sebelumnya terlibat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perubahan kebijakan akuntansi. Di sini ada dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan akuntansi. Yang pertama kita akan membahas dampak langsungnya, yaitu IASB menetapkan bahwa perusahaan harus menerapkan dampak langsung dari perubahan dalam kebijakan akuntansi secara retrospektif. Nah, untuk dampak tidak langsungnya yaitu segala perubahan terhadap arus kas perusahaan pada periode berjalan atau periode masa mendatang yang terjadi karena dilakukannya perubahan dalam prinsip akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Lalu ada ketidakpraktisan. Nah, perusahaan tidak harus menggunakan penyesuaian retrospektif apabila terdapat salah satu dari kondisi berikut, yang mana yang pertama yaitu perusahaan tidak dapat menentukan dampak dari penerapan retrospektif. Yang kedua, penerapan retrospektif membutuhkan asumsi mengenai intensi manajemen di masa yang lalu. Yang ketiga, penerapan retrospektif membutuhkan estimasi yang signifikan bahwa perusahaan tidak dapat berkembang. Nah, apabila terdapat ketiga kondisi di atas, maka perusahaan menerapkan penyesuaian perspektif atas penggunaan prinsip akuntansi yang baru. Next, ada perubahan estimasi akuntansi. Di sini ada contoh-contoh dari estimasi. Yang pertama ada piutang tidak tertagih, yang kedua ada persediaan yang usang, lalu ada masa manfaat dan nilai aset, nilai sisa aset, yang keempat ada periode manfaat dari biaya ditangguhkan, yang kelima ada liabilitas dari biaya garansi dan pajak penghasilan, yang keenam ada pemulihan cadangan mineral, yang ketujuh ada perubahan dalam estimasi depresiasi, yang ke-8 ada nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan. Lalu ada pelaporan prospektif. Nah, perubahan dalam estimasi akuntansi dilaporkan secara prospektif.
Penghitungan perubahan estimasi itu dilakukan pada periode perubahan apabila perubahan estimasi tersebut memengaruhi periode saja atau periode terjadinya perubahan dan periode mendatang apabila perubahan estimasi memengaruhi keduanya. Nah, IASB itu memandang perubahan estimasi sebagai koreksi dan penyesuaian normal yang berulang dan melarang menerapkan penyesuaian retrospektif. Lalu di sini ada contoh, Law Labs membeli sebuah gedung seharga 3 juta yen yang semula diperkirakan memiliki masa manfaat 15 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Nah, perusahaan mencatat penyusutan selama 5 tahun dengan metode garis lurus. Pada 1 Januari, Law Labs merevisi perkiraan umur manfaatnya. Perusahaan kini menganggap aset tersebut memiliki umur manfaat dengan total 25 tahun. Nah, lalu asumsikan bahwa umur manfaat untuk pelaporan keuangan dan tujuan pajak serta metode penyusutan yang sama. Di sini kita pernah menghitung book value setelah 5 tahun, yang mana penyusutan buildings 3 juta dikurangi accumulated depreciation buildingsnya sebesar 1 juta yen, lalu menghasilkan book value sebesar 2 juta yen. Nah, perusahaan menghitung beban penyusutan sebesar 100.000 dengan cara book value of assetnya 2 juta dibagi dengan remaining service life-nya 25 kurangi 5 tahun dengan menghasilkan 100.000. Sehingga jurnal pada tahun 2022 yaitu depreciation expense pada accumulated depreciation building sebesar 100.000 yen. Selanjutnya yaitu ada financial statement presentation, yaitu jika ditemukan kesalahan pada periode yang lalu atau sebelumnya yang material, koreksi itu dilaporkan sebagai penyesuaian prior period terhadap saldo awal retained earnings atau laba ditahan pada tahun berjalan, yang berarti itu bukan sebagai penyesuaian laba rugi tahun berjalan. Contohnya itu, Selektro mengoreksi depresiasi yang terlewat sebesar 20.000 euro untuk 2022. Efek pajak terkait, sebesar 8.000 euro, sehingga penurunan bersih pada saldo retained earning sebesar 12.000 euro. Dalam laporan perubahan laba ditahan, ditunjukkan jumlah koreksi dan pengurangannya itu karena pajak. Lalu saldo awal itu disesuaikan dengan laporan posisi keuangan untuk tahun berikutnya, di-restate sehingga akun seperti akumulasi depreciation dan deferred tax liability itu tercermin dengan benar. Comparative statement, jika laporan disajikan secara komparatif, perusahaan itu harus merevisi atau merestatement semua periode yang terpengaruh, sehingga masing-masing tahun yang disajikan itu mencerminkan dasar yang benar. Koreksi itu dicatat sebagai prior period adjustment pada awal periode paling awal yang disajikan. Selain itu, merevisi angka, perusahaan itu wajib mengungkapkan sifat kesalahan dan efek koreksinya, yang termasuk yang pertama itu ada pengaruh pada setiap pos laporan keuangan dan jumlah persaham untuk setiap periode yang disajikan. Yang kedua ada efek kumulatif pada retained earnings, itu pada awal periode paling awal yang disajikan. Kemudian jika retrospektif penuh tidak praktis, itu berarti aturannya mengizinkan penyesuaian pada awal periode paling awal yang memungkinkan. Kemudian error analisis, ini tuh analisis kesalahan yang melibatkan 3 pertanyaan utama. Yang pertama itu, jenis kesalahan apa yang terjadi, yang kedua entry pembalikan atau penyesuaian apa yang diperlukan, dan yang ketiga itu, apakah laporan keuangan itu harus di-restate? Jika iya itu bagaimana caranya? Perusahaan itu biasanya menganggap kesalahan sebagai prior period adjustment dan melaporkannya sebagai penyesuaian terhadap saldo awal retained earnings pada tahun penemuan. Penentuan materialitas krusial itu kesalahan yang tidak material itu biasanya tidak dikoreksi, dan proses ini itu menuntut penilaian profesional dan kehati-hatian agar pengguna laporan tidak salah mengambil keputusan akibat informasi historis yang keliru. Yang terakhir yaitu statement of financial position error, yaitu kesalahan posisi keuangan yang berkaitan dengan klasifikasi atau pengukuran akun aset, liabilitas, dan ekuitas.
kecuali mengklasifikasikan piutang jangka pendek di bagian investasi atau mengklasifikasikan aktiva tetap sebagai persediaan. Ketika kesalahan jenis ini ditemukan atau kesalahan statement of financial position error, itu item ini tuh harus dipindahkan atau direklasifikasi ke posisi yang benar. Jika laporan komparatif itu mencakup periode yang keliru, perusahaan itu harus merestate laporan posisi keuangan untuk periode tersebut sehingga angka-angka ini tuh tercermin dengan benar. Selanjutnya yaitu non-counterbalancing error. Jadi perusahaan itu tetap harus membuat jurnal koreksi meskipun perusahaan itu sudah menutup pembukuannya. Contohnya yang pertama yaitu failure to record depreciation. Jadi asumsikan pada tanggal 1 Januari 2022 Harley membeli sebuah mesin seharga $10.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat 5 tahun. Nah, akuntan keliru membebankan biaya mesin ini pada tahun 2022, tapi menemukan kesalahan tersebut pada tahun 2023. Nah, pertanyaannya, apa entry pada tanggal 31 Desember 2023 untuk mengoreksi kesalahan ini dengan asumsi bahwa Harley belum menutup pembukuan tahun 2023. Nah, jika diasumsikan menggunakan straight line depreciation pada aset, jurnal entry-nya yaitu equipment sebesar 10.000 pada debit, depreciation expense sebesar 2.000 pada debit, return earning pada kredit sebesar 8.000, accumulated depreciation equipment sebesar 4.000. Nah, return earning ini didapat dari overstatement of expense pada tahun 2022 dikurangi dengan proper depreciation of 2022 menghasilkan return earning understatement pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu senilai 8.000. Nah, jika diasumsikan bahwa Harley sudah menutup buku pada tahun 2023, maka jurnalnya yaitu equipment sebesar 10.000, return earning sebesar 6.000, dan accumulated depreciation equipment sebesar 4.000. Nah, return earning ini didapat dari understatement pada tanggal 31 Desember 2022 dikurangi dengan proper depreciation pada tahun 2023 yaitu 2.000 menghasilkan return earning understatement pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 6.000. Selanjutnya yaitu failure to adjust for bad debt. Jadi perusahaan itu terkadang menggunakan metode penghapusan piutang tertentu dalam akuntansi beban piutang tak tertagih, padahal metode persentase piutang itu lebih tepat. Mereka kemudian melakukan penyesuaian untuk mengubah metode penghapusan piutang tertentu menjadi metode penyisian piutang. Sebagai contoh, asumsikan bahwa Harley Enterprise telah mengakui beban piutang tak tertagih ketika memiliki piutang tak tertagih berikut. Dari tahun 2022 penjualan yaitu tahun 2022 550 dan tahun 2023 690. Nah, dari penjualan 2023 pada tahun 2023 itu 700. Jadi Harley itu memperkirakan akan membebankan biaya tambahan sebesar 1.400 pada tahun 2024, di mana 300 akan digunakan untuk penjualan tahun 2022 dan 1.100 untuk penjualan 2023. Pertanyaannya, apa entry pada tanggal 31 Desember 2023 untuk memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi Harley belum menutup pembukuan tahun 2023. Jadi, untuk jurnal entry-nya yaitu yang pertama, bad debt expense pada debit sebesar 410, return earning debit 990, allowance for doubtful account credit 1.400. Nah, allowance for doubtful account ini kan additional 300 untuk tahun 2022 dan 1.100 untuk tahun 2023. Jadi bad debts and return earning balance-nya yaitu bad debts charge for 2022 1.240, tahun 2023 700, additional bad debts anticipate in 2024 yaitu 300, 2023 1.100, menjadi proper bad debt expense sebesar 1.540 pada tahun 2022 dan 1.800 pada tahun 2023. Nah, dikurangi dengan charge
currently made to each period 550 pada tahun 2022 dan 1.390 pada tahun 2023, menghasilkan bad debt adjustment sebesar 990 pada tahun 2022 dan 410 pada tahun 2023. Nah, jadi kalau Harley sudah menutup buku pada tahun 2023, maka jurnalnya yaitu return earnings sebesar 1.400 pada debit, allowance for doubtful account pada kredit sebesar 1.400. Selanjutnya yaitu comprehensive example numerous error. Jadi laporan laba rugi Hudson menunjukkan laba bersih berikut untuk tahun terakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 17.400, 2022 20.200, 2023 11.300. Pemeriksaan catatan akuntansi untuk tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa Hudson melakukan beberapa kesalahan dalam menghitung laba bersih yang dilaporkan. Yang pertama yaitu perusahaan secara konsisten menghilangkan catatan upah yang diperoleh pekerja tetapi tidak dibayarkan pada tanggal 31 Desember. Jumlah yang dihilangkan pada tahun 2021 yaitu 1.000, 2022 1.400, 2023 1.600. Ketika upah dibayarkan pada tahun berikutnya setelah tahun perolehan, Hudson mencatat jumlah tersebut sebagai beban. Perusahaan melebih-lebihkan persediaan barang dagangan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 1.900 sebagai akibat kesalahan yang dibuat dalam pencatatan perluasan pada lembar persediaan. Pada tanggal 31 Desember 2022, Hudson membebankan asuransi yang belum kadaluarsa sebesar 1.200 yang berlaku untuk tahun 2023. Perusahaan tidak mencatat piutang bunga sebesar 240 pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 2 Januari 2022, Hudson menjual peralatan sebesar 1.800 dengan harga 3.900. Pada tanggal penjualan, peralatan tersebut telah mengalami akumulasi penyusutan sebesar 2.400. Perusahaan mencatat penerimaan kas tersebut sebagai pendapatan lain-lain pada tahun 2022. Selain itu, perusahaan harus mencatat penyusutan untuk peralatan ini pada tahun 2022 dan 2023 dengan tarif 10% dari biaya. Jadi langkah pertama dalam menyusun lembar kerja adalah menyusun jadwal yang menunjukkan jumlah laba bersih yang telah dikoreksi untuk tahun terakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2022, dan 2023. Setiap koreksi yang jumlah awalnya dilaporkan diberi label yang jelas. Langkah selanjutnya adalah menunjukkan laporan akun posisi keuangan yang terdampak pada tanggal 31 Desember 2023 dengan asumsi Hudson belum menutup pembukuan. Entry koreksi pada 31 Desember 2023 adalah yang pertama untuk correct improper charge to salary and wage expense tahun 2023 yaitu return earning debit sebesar 1.400, salaries and wage expense credit sebesar 1.400. Kemudian untuk mencatat proper wage expense pada tahun 2023 yaitu salaries and wage expense 1.600 debit, salaries and wage payable credit sebesar 1.600. Kemudian untuk mencatat proper insurance expense yaitu insurance expense debit, return earning credit sebesar 1.200. Selanjutnya correct improper credit to interest revenue pada tahun 2023 yaitu interest revenue debit, return earning credit 240. Kemudian mencatat write off of equipment tahun 2022 dan adjustment of return earning yaitu return earning debit 1.500, accumulated depreciation equipment debit 2.400, equipment credit 3.900. Selanjutnya correct improper charge for depreciation expense tahun 2022 dan 2023 yaitu accumulated depreciation equipment debit 780, depreciation expense credit 390, return earning credit 390. Kemudian asumsikan jika buku Hudson itu sudah menutup pembukuannya yaitu mencatat proper wage expense tahun 2023 yaitu return earning debit dan salaries and wage payable credit 1.600. Kemudian mencatat write off of equipment in 2022 dan adjustment of return earning
Return earning debit 1.500, accumulated depreciation equipment debit 2.400, equipment kredit 3.900. Selanjutnya untuk correct improper charge for depreciation expense in 2022 dan 2023. Accumulated depreciation equipment debit return earning credit 790. Selanjutnya yaitu preparation of financial statement with error correction. Degan Value Outlet adalah sebuah gerai retail kecil di kota Halliday. Karena kurangnya keahlian dalam akuntansi, perusahaan tersebut tidak menyimpan catatan yang memandai dan banyak kesalahan yang telah terjadi dalam pencatatan informasi akuntansi. Yang pertama yaitu pemegang buku secara tidak sengaja gagal mencatat penerimaan kas sebesar 1.000 atas penjualan barang dagang pada tahun 2023. Beban upah masih harus dibayarkan tahun 2022 adalah 2.500, pada akhir tahun 2023 adalah 3.200. Perusahaan tidak melakukan akrual untuk upah, semua upah dibebankan ke beban administrasi. Perusahaan belum membentuk penyisian untuk estimasi piutang tak tertagih. Degan Valley memutuskan untuk membentuk penyisian tersebut untuk estimasi kerugian yang mungkin terjadi per 31 Desember 2023 untuk akun tahun 2022 sebesar 700 dan untuk akun tahun 2023 yaitu sebesar 1.500. Mereka juga memutuskan untuk mengoreksi pembebanan terhadap setiap tahun sehingga menunjukkan kerugian aktual dan estimasi yang berkaitan dengan penjualan tahun tersebut. Perusahaan telah menghapuskan akun-akun tersebut ke beban piutang tak tertagih sebagai beban penjualan sebagai berikut. Pada tahun 2022 akun yaitu 400, di tahun 2023 yaitu 200. Untuk tahun akun 2023 pada tahun 2023 yaitu 1.600. Nah, asuransi yang belum kadaluarsa dan tidak dicatat pada tahun 2022 adalah 600 dan pada akhir tahun 2023 adalah 400. Semua asuransi dibebankan ke beban administrasi. Hutang usaha sebesar 6.000 seharusnya berupa wesel bayar. Selama tahun 2022, perusahaan menjual aset senilai 7.000 dengan harga 10.000 dan nilai buku 4.000 seharga 7.000. Pada saat penjualan, kas didebitkan dan pendapatan lain-lain dikreditkan sebesar 7.000. Sebagai akibat dari transaksi terakhir, perusahaan melebih-lebihkan beban penyusutan atau beban administrasi pada tahun 2022 sebesar 800, pada tahun 2023 sebesar 1.200. Selanjutnya untuk penyesuaiannya yaitu yang pertama ada cash sebesar 1.000 pada debit dan sales revenue pada kredit sebesar 1.000. Yang kedua yaitu ada return earning sebesar 2.500 pada debit, administrative expense sebesar 700 pada debit, dan sales and wage payable sebesar 3.200 pada kredit. Kemudian yang ketiga yaitu return earning pada debit sebesar 2.700, selling expense pada kredit sebesar 500, dan allowance for doubtful sebesar 2.200 pada kredit. Kemudian yang keempat yaitu administrative expense sebesar 600 pada debit dan return earning sebesar 600 pada kredit. Selanjutnya yang kelima yaitu account payable sebesar 6.000 debit, notes payable kredit sebesar 6.000. Selanjutnya yang terakhir accumulated depreciation debit sebesar 2.000, return earning kredit 800, administrative expense kredit 1.200. Selanjutnya yaitu ada disclosures atau pengungkapan. Perusahaan wajib mengungkapkan perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau periode mendatang. Tujuannya agar pengguna laporan keuangan memahami alasan dan dampaknya. Apa saja yang perlu diungkapkan? Itu ada sifat perubahan estimasi, jumlah dampak pada laba, biaya, atau akun terkait, lalu jika berdampak pada masa depan, jelaskan juga efek masa depannya jika bisa diestimasi. Selanjutnya yaitu ada accounting errors atau kesalahan akuntansi. Kesalahan akuntansi itu berbeda dari perubahan estimasi. Kesalahan itu harus diperbaiki dengan restatement, sedangkan estimasi hanya diterapkan prospektif. Jenis-jenisnya itu ada 6 juga.
Menurut materi ada menggunakan kebijakan yang tidak sesuai standar, yang kedua ada kesalahan matematis atau penjumlahan perhitungan persediaan, yang ketiga ada estimasi yang tidak dibuat dengan itikat baik, yang keempat ada kelalaian mengakui pendapatan atau biaya, yang kelima ada menggunakan fakta, misal lupa residual value, dan yang keenam ada salah klasifikasi atau biaya vs aset. Lalu ada kategori error sendiri yang sering menyebabkan restatement, yaitu ada pengakuan pendapatan, pengakuan beban, pajak, persediaan, aset tetap, misclassification, dan banyak lainnya. Selanjutnya ada error correction atau perbaikan kesalahan. Jika error berasal dari periode sebelumnya, tindakan yang benar itu adalah mengkoreksi melalui prior period atau adjustment, yaitu ditempatkan pada saldo awal retained earnings periode berjalan. Dan yang kedua ada melakukan restatement jika laporan disajikan secara komparatif, seluruh periode terdampak harus disesuaikan ulang. Selanjutnya ada kasus kesalahan depresiasi Selecto PLC, yaitu ada pada tahun 2023 ditemukan bahwa tahun 2022 perusahaan lupa mencatat beban depresiasi sebesar 20.000 yuan pada gedung. Pajak sudah dihitung benar sehingga income tax payable tidak salah. Langkah yang pertama yaitu dampak error tahun 2022. Dampak laporan laba ruginya yaitu depreciation expense understated sebesar 20.000 yuan, income tax expense overstated sebesar 8.000 yuan, karena seharusnya ada deferred tax ya, dan next income-nya ada overstated sebesar 12.000 yuan. Dampak di neracanya, accumulated depreciation understated sebesar 20.000 yuan, dan deferred tax liability-nya overstated juga sebesar 8.000 yuan. Yang kedua ada jurnal koreksi tahun 2023, jumlah yang harus dibuat untuk mengkoreksi error yaitu ada retained earnings sebesar 12.000, deferred tax liability sebesar 8.000 pada debit, lalu pada kreditnya ada accumulated depreciation sebesar 20.000. Saya Eliza Dwi Renata dengan NPM akhir 192. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang income statement error. Nah, di sini tuh kesalahan itu hanya mempengaruhi laporan laba rugi saja, terutama pada akun pendapatan dan beban. Nah, hal ini tuh terjadi karena bisa saja pendapatan tidak dicatat, beban dicatat terlalu besar, beban dicatat terlalu kecil, atau transaksi tertentu salah ditempatkan ke akun pendapatan atau beban yang tidak sesuai. Nah, karena laporan laba rugi itu menentukan laba atau rugi di suatu periode, maka kesalahan itu menyebabkan angka laba menjadi tidak akurat. Nah, yang kedua itu statement of financial position and income statement. Nah, ini tuh terjadi ketika satu transaksi mempengaruhi dua laporan pada waktu yang sama. Nah, dalam akuntansi banyak transaksi yang sifatnya ganda. Misalnya, ketika sebuah beban dicatat, bisa jadi ada akun aset atau utang yang juga berubah. Lalu ketika pendapatan dicatat, bisa jadi mempengaruhi kas atau piutang. Nah, jika transaksi seperti itu ada kesalahan pencatatan, maka dua laporan itu akan salah dan itu akan mempengaruhi ke bawahnya nanti. Nah, di sini tuh ada dua jenis atau bisa juga disebut atau dua tipe kesalahan. Nah, yang pertama itu ada counterbalancing errors dan ada non counterbalancing errors. Nah, saya akan menjelaskan tentang counterbalancing errors, di mana kesalahannya secara alami akan tertutup atau terimbangi pada periode berikutnya tanpa perlu melakukan koreksi untuk memperbaiki laba kumulatif 2 tahun.